Biar blow on the mic ya. Semangat lagi jalani hari-hari tanpa beban, berkarya tanpa batas, tanpa sebatas kewajiban. Nikmati tahap proses tanpa lelah dan lakukan. Gak perlu basa-basi, langsung gas dan langsung jalan. Mikrofon tetap on dalam level standby on. Monitor juga on and be ready to play on. Cekis modul suara gelombang para pendengar. Angkasa on the mic and say hi, apa kabar? Modal kami, pola produktif yang utama. Bukan fiktif, banyak kanal tapi tak sama. Satu nama, bahkan di seluruh Nusantara. Dan tetap ada numero uno di udara. Terdengar alunan suara di Bali Utara. Lintas gelombang terpancar jelas di udara. Menggugah hati ini untuk hendak mencarinya. Di manakah letak suara itu? Di Pulau Dewata, Bali Utara. Pro 2 FM Singaraja. Teman-teman terbaik kamu. Teman-teman terbaik kamu. Teman-teman terbaik kamu. Pro 2 FM Singaraja. Ya, bikin sore kamu lebih berwarna. Pro 2 teman terbaik kamu. 105,4 Pro 2 RRI Singaraja, Pro 2 FM Tambata terbaik kamu. Teman Pro 2, jam 4 sore kita sudah ada bintang tamu yang bakal kita ajak ngobrol. Dan yang pastinya ini keren banget. Dan dia salah satu juara Mesatwa Bahasa Bali. Ih, gila sih kalau anak muda bisa bahasa Bali itu juara lagi gitu ya. Ada nilai tersendiri lah. Oke, langsung aja, ini dia ada kakak Iputu Aldan Mardayana. Hai. Kita ketemu lagi nih kak. Wih, dengan prestasi yang baru tapi ya, bukan prestasi yang kemarin gitu ya. Iya. Kemarin kita udah apa ya, istilahnya sangat dikejutkan dengan dunia perdebatan. Sekarang ini Mesatwa sendiri gitu guys. Ini beda bidang loh. Tapi kan masih satu bahasa, dia pakai bahasa Bali, jadinya kan masih satu arah sama debat yang pas ini. Oh gitu, istilahnya masih satu arahan nih, satu jalan gitu. Cuma beda apa ya, bidang aja ya. Ini dia Kak Aldan sebagai juara Mesatwa Bahasa Bali Bulalang Batutur, benar ya? Benar. Ini juara berapa kamu? Juara 3. Wow. Ini kan apa ya, salah satu apa hal yang tersulit sih. Mesatwa itu kan bercerita gitu. Kita bercerita tentang sebuah cerita yang pastinya udah ya kita tahu lah bahasa cerita-cerita Bali itu kan susah-susah gitu loh. Istilahnya dengan caranya dia atau caranya istilahnya dari segi kosakata, bahkan kalau misalnya kita salah menyebutkan juga sangat lain artinya gitu ya. Tapi emang passion kamu di bahasa Bali pasti sih ya. Kemarin juga juara yang kemarin juga bahasa Bali gitu kan. Sebenarnya untuk passion bukan di bahasa Bali sih, tapi karena sekarang jalurnya lebih banyak di bahasa Bali, mencoba buat ngejadiin bahasa Bali ini passion tersendiri. Karena setiap lomba tuh lebih seringnya ditunjuk gitu. Lebih sering ditunjuk. Ini kamu belum cerita loh, kemarin emang juga ditunjuk. Yang kemarin juga ditunjuk, yang Serius? yang 2 kemarin juga ditunjuk. Ya, serius nih. Iya, selalu ditunjuk. Ditunjuk, akhirnya kamu ikut aja gitu. Iya, Padahal kamu nggak fashion. bukan passion tapi ya sekalian ada kesempatan kan ambil aja, tahu-tahu juara. Iya sih juara gitu ya. Nah maksudnya itu kamu ngambil sesuatu ya ibaratnya kayak resiko aja gitu loh. Kamu nggak passion di bahasa Bali tapi kamu ambil gitu loh. Ya buat kesempatan, siapa tahu emang passion Alden tuh di bahasa Bali tapi selama ini nggak diasah aja, siapa tahu gitu Oh kan. gitu. Berarti istilahnya kamu coba-coba dulu gitu ya. Tapi kamu tahu setelah apa ya, kamu lakuin gitu lah, istilahnya kamu pelajari lagi, akhirnya ikut lomba, passion enggak menurut kamu?
Buat sekarang sih mungkin belum ya, mungkin Masih belum juga. belum, mungkin 10 sampai enggak sih 5 sampai 10 tahun ke depan bisa jadi ide bagus tuh Cokorde kan, siapa tahu. Itu gimana maksudnya? Kan ide bagus tuh Cokorda harus pakai bahasa halus tiap hari kan, sekarang ini modal buat jadi orang berkasta nantinya. Oh gitu, gitu maksud kamu. Istilahnya kita ngomong, tapi kan hal yang biasa gitu kan. Istilahnya kita harus bersatu atau bertutur dengan bahasa halus itu kan hal yang mungkin kalau bisa dilaksanakan gitu ya. Tapi kamu tuh istilahnya mempelajari itu juga memang karena punya tujuan sendiri gitu ya selain ikut lomba ya. Oke, tapi lucunya gini guys, istilahnya kan Mas Satul kemarin menang debat gitu kan, menang debat dan pidato sempat ya, pidato juga gitu kan. Dan itu kan hal yang beda-beda tapi kamu lakukan gitu. Kita tahu lah kalau misalnya pidato itu kan beda banget sama apalagi Mas Satul gitu kan. Itu beda banget. Tapi apa yang bikin kamu itu bisa mempelajari itu gitu guys? Biasanya kan pidato ya udah pidato aja, Mas satu aja, debat ya debat aja gitu. Tapi kamu semuanya diambil gitu. Kalau Aldan biasanya belajarin alurnya, gimana sih alurnya? Biasanya kalau pidato itu kan nyampein pesan tapi dengan panjang lebar. Jadi Aldan di pidato itu pengen nyampein sebuah pesan atau sebuah hal kepada orang-orang agar orang-orang itu dapat termotivasi. Kalau yang pasti debat, Aldan itu pengen banget nyampein ide-ide Aldan di debat itu, baik itu dari sisi setuju maupun tidak setuju, pro kontra. Kalau di Mas Satu ini Aldan ya pengen bercerita tentang suatu cerita di Bali yang mungkin orang-orang nggak tahu sama cerita ini. Oke, pingin kasih tahu sebenarnya ada lo cerita seperti ini gitu ya. Ya. Ini tapi kebetulan untuk di lomba ini kamu ceritain satu legenda atau kamu bikin sendiri sebenarnya? Kalau yang sekarang ini sebenarnya Aldan milihnya susah banget pas sebelum lomba mau milih cerita apa yang bakal dipakai. Sampai Ajik Weda nyaranin, Ajik Weda tuh pembina Aldan, nyaranin buat make satu Anoman Dute, salah satu bagian dari cerita Ramayana yang ngeceritain tentang Anoman yang ditunjuk sama Ramayana buat nyari Dewi Sita terus balik ke rumahnya Ramayana. Oh, berarti menceritakan tentang itu ya, tentang si Anomannya ini gitu ya. Oke. Wah, jadinya apa ya, salah satu kisah legenda berarti ya. Yang istilahnya sudah ada ceritanya gitu, udah ada teks aslinya gitu ya. Ini apa ya, istilahnya kamu baru pertama kali juga baca ini berarti? Iya. Nggak pernah baca sebelumnya? Belum pernah sama sekali, terus tiba-tiba dipilihin sama Ajik Weda buat ini. Sebenarnya pertamanya shock tapi ya udah deh, hafalin aja. Pas kamu baca gimana? Pas baca tuh ada satu, biasanya yang lain biasa aja tapi ada satu teks yang harus baca mantra tapi benar-benar baca mantra yang beda dari yang lain, yang benar-benar kayak orang berubah dari Anoman jadi monyet kecil. Mantra yang benar-benar susah banget buat dicoba orang kayak Aldan lah, orang yang kayak baru terjun ke bahasa Bali. Oke, berarti ada satu mantra yang menurut kamu itu susah untuk diucapkan gitu ya. Tapi siasatnya gimana dong? Kamu cari tahunya gimana? Diajarin sama Ajik Weda. Oh, diajarin. Terus ada pas adegan jadi monyet kan juga diajarin gimana jadi monyet yang benar. Terus pas jadi Dewi Sita diajarin gimana jadi cewek yang gemulai. Wah, sampai karakternya kayak gitu? Iya kan, harus setiap karakter beda ciri khas. Iya, oh iya ya. Karena ini satu, jadinya kamu mencirikan itu gitu kan? Mencirikan kamu itu istilahnya ya menjadi Hanoman seperti apa gitu ya. Jadi Dewi Sita seperti apa, jadi Rama seperti apa gitu ya. Itu kan karakter yang beda-beda tuh. Iya sih, tapi seru dan keren satu-satu. Semuanya keren itu. Semuanya sih keren ya. Apalagi ceritanya keren banget sih. Oke, ini apa ya, pengalaman baru sih buat kamu ya. Jadinya sangat-sangat apa ya, beruntung banget bisa bersatu. Jadinya kamu itu bisa, ya kelompok bisa, sendiri juga bisa gitu ya. Gila sih Aldan ya. Emang kayaknya fokusnya di bahasa Bali sekarang ini. Padahal bukan passion. Lucunya itu kamu bukan passion gitu loh. Kamu tuh bukan passion kamu di bahasa Bali, tapi kamu berani gas aja gitu ya. Digas aja. Tapi yakin bisa, istilahnya kamu yakinnya bisa itu gitu untuk
untuk bahasa Bali? Kalau yakinnya sih enggak, tapi menurut Aldan punya kemampuan di ngapalinnya itu gampang. Oh, ngapalin. Jadi Aldan apapun itu kalau udah hafalan gampang, satu jam per paragraf itu bisa lebih, dan 2 paragraf 1 jam itu bisa dah. Kayak misalkan satunya ini Aldan ngapalin dari jam 3 pagi sampai paginya jam 6 itu udah lomba. Secepat itu? Iya. Lo kok cepet banget kok bisa ngapal? Yang penting tahu alurnya gimana, nanti pakai bahasa sendiri, tapi yang penting masih di jalannya itu. Oh iya sih, berarti bukan menghafal dari segi tulisannya gitu ya, ngapal dari alurnya. Tapi dari tulisannya juga kadang Aldan tuh ngerasa Aldan kalau nggak sesuai teks gagal banget, karena Aldan nggak bisa ngubah teks yang asli gimana. Tapi Aldan bisa nyari sinonim dari kata itu. Kadang ada beberapa kata yang susah disebutin, jadi Aldan nyari sinonimnya. Oh, berarti dirubah sedikit-sedikit untuk dari segi bahasanya gitu ya, yang menyerupai atau sama gitu ya. Oke, berarti metodemu tuh kamu menghafal, tapi kamu tuh mengerti alurnya gitu ya. Oke, berarti istilahnya mau improvisasi itu gampang. Tapi biasanya lomba itu nggak sesuai teks nggak sih? Ada lomba yang sesuai teks, kayak ini pidarte atau satwa, teksnya itu dikumpulin. Jadi juri bakal ngelihat teksnya kayak gimana. Kalau ada teks yang nggak sama, jadi ada pengurangan nilai. Nggak nilai fullnya dikurangin paling 2 atau 3 nilai. Terus ada juga kayak lomba monolog gitu. Lomba monolog FLS 2N itu harus banget sama kayak teks, nggak boleh hilang satu kata pun. Ya, itu kan beda-beda. Tapi kalau ini memang harus dihafalkan bener-bener nih, kata per katanya. Itu gila sih kamu itu dari jam cuma 1 hari ya? Itu kamu bisa hafalin? Bisa. Waduh, kayaknya ingat masa lalu cepat banget juga Alden ya. Oke, tapi ini kan susah gitu menurut aku aja. Istilahnya kita menghafal aja apa yang kita baca tadi aja nih, yang sekitar 1-2 jam aja kita bakal lupa gitu loh. Sekarang bisa lupa gitu loh. Apalagi itu lomba gitu kan. Kalau Alden emang dari kecil suka baca, jadinya Alden kalau baca apa-apa langsung masuk kotak, jadi langsung kecerna dengan baik. Oke. Berarti istilahnya kamu menurut kamu itu ya menghafal jadi passion kamu juga ya. Kamu udah nyadarin itu lama sih nggak sih? Udah. Biasanya di kelas presentasi hamin beberapa menit sebelum presentasi baru baca, nanti presentasi tinggal ngomong-ngomong langsung aja tanpa baca teks. Wow. Pingin ya kayak gini, makannya apa sih? Kok daya ingatnya gila sih ya. Dari 1 hari itu kan panjang mas satu itu kan? Sekian halaman. Ada sampai 10? Enggak sih. Enggak sampai 10 ya. Itu tapi paragraf kamu hafalin itu dalam waktu 1 hari, gila sih. Detail itu istilahnya kamu bisa lengkapin gitu ya. Atau mungkin juga hafalin. Aduh, keren sih. Oke, nanti kita akan bahas yang pastinya teman berdua untuk prestasi Kak Alden di bidang satu bahasa Bali dan seperti apa pada saat ikut lomba untuk Bulalang Bertutur ya. Buat kamu yang pengen nanya sama Kak Alden juga gampang banget, bisa di WhatsApp 081 1399154, bisa di Instagram dan juga Facebook di @RRI Singaraja, dan jangan lupa pantengin di RRI Singaraja Official untuk live streaming kita di YouTube, dan komen juga bertanya juga di sana bisa banget gitu ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Sore Ceria. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore Ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Pro 2, teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Aku hanya pergi, bukan meninggalkan. Sebenarnya hati ini ingin selalu bersamamu, tapi benar cinta tak meski untuk dimiliki. Takdirku bukan untukmu dan kau bukan untukku. Kau hadir
terbawa bahagia untukku. Tapi ku harus menyadari kenyataan ini. Oh, aku hanya pergi, bukan meninggalkan. Sebenarnya hati ini ingin selalu bersamamu. Tapi benar cinta tak meski untuk dimiliki. Takdirku bukan untukmu dan kau bukan untukku. Sebenarnya hati ini bersamamu. Tapi benar cinta tak meski untuk dimiliki. Takdirku bukan untukmu dan kau bukan untukku. Oh, takdirku bukan untukmu dan kau bukan untukku. Bali memiliki banyak jenis layangan tradisional dengan bentuk beragam, antara lain bebean, berbentuk seperti ikan, memiliki bagian kepala, badan, kaki, dan kepes di bagian sisi kanan dan kirinya. Bebean dengan ukuran besar akan ditambah dengan guangan. Janggan menggambarkan sosok naga dengan ciri khas tapel atau kepala naga dan ekor yang panjang. Pada bagian layangan terdapat pecukan untuk menangkap hembusan angin. Pecukan bentuknya paling sederhana, namun proses pembuatannya paling rumit. Mirip layangan janggan, tetapi setengah lingkaran dan pada ujung layangan dipelintir. Kuir sering juga disebut layangan janggan buntut. Bagian kepala menyerupai kepala bebek dan memiliki ciri khas ngelok galak, seperti seekor bebek yang menyerang musuhnya. Cotekan berbentuk ikan, namun pada bagian kakinya jauh lebih kecil daripada kepala dan badan. Dengan kepes yang sangat besar pada sisi kiri dan kanan, lebarnya sama dengan panjang sisi kanan dan kiri layangan, dan panjangnya melebihi panjang kaki layangan. Jangan ganti frekuensi ya. Sore Ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Pro 2 teman terbaik kamu. Masih bersama Kak Aldan sama Pro 2 sebagai pemenang juara satu bahasa Bali Bulan Bertutur, lebih tepatnya juara 3 gitu ya. Terus tadi bakal ngajak Kak Aldan ngobrolin soal gimana sih prosesnya kamu ikut lomba ini, guys. Ini jadi penasaran juga ya. Ini awalnya gimana bisa ikut lomba Bulan Bertutur ini? Jadi sebenarnya di awal tuh Alden pengennya ikut lomba Pidarte. Ada lomba Pidarte sama Kak Friska. Oke. Alden mau ikut daftar. Pas hari Alden ngomong sama Cik Weda tuh hari terakhir Alden daftar. Udah bikin proposal, udah mau ngojein uang, udah dapat tanda tangan, udah hampir dicariin uangnya. Tapi malamnya itu dicat sama Cik Weda, dikirimin undangan dari Pasar Intaran buat ikut Bulan Bertutur Satu Bali. Terus Alden bingung pertamanya Pidarte atau Mesatwa ya. Kata Aji Weda, Aji Weda tahu Alden punya potensi di hafalan, jadi Alden disuruh ikut yang Mesatwa Bali ini karena jadwalnya mepet. Terus besoknya di hari Jumat Alden dapat pembinaan di pulang sekolah jam 2 itu. Dapat pembinaan cuman 1,5 jam. Di pembinaan itu cuman baca naskah, bedah naskah sama
penjiwaan, gimana penjiwaan jadi Dewi Sita, penjiwaan jadi Hanoman, sama penjiwaan jadi yang cerita naratornya. Terus karena Aldan lumayan malas, jadi Aldan Lumayan males ya. Lumayan males ngaku ya. Oke. di hari Sabtu ini Aldan nggak ngapa-ngapain, nggak ngapalin, nggak latihan, cuman diam aja. Tapi di malamnya itu Aldan kepikiran kayak besok lomba, masa nggak ngapalin sih? Jadi Aldan pagi banget jam 3 baru ngapalin, baru ngambil teks, baru ngapalin sama belajar gimana cara jadi Dewi Sita, cara jadi Hanoman, cara jadi naratornya biar dapat feel yang beda-beda. Coba di paginya itu pas udah selesai mandi baru berangkat ke tempatnya. Di tempatnya itu makan dulu karena dapat makanan, sama nyoba di belakang di tempat sepi. Nyoba full naskah karena belum pernah nyoba full naskah dari awal. Serius? Kamu latihan nggak ada berarti? Ada latihan tapi nggak latihan full dari awal sampai akhir. Maksudnya cuma latihan baca, ngapalin sama penjiwaan, nggak ada. Biasanya kalau mau lomba tuh kan ada gladi dulu ya. Ini Aldan nggak ada gladi, tapi pas di tempat acara baru nyoba gladi di tempat sepi sama teman-teman Aldan. Nyoba bertiga gimana dari awal sampai akhir, ternyata satu kali percobaan aja udah dapat. Oh gini, oh gitu. Jadi udah tahulah nanti tampil bakal gimana. Sebenarnya insecure banget buat dapat menang, karena sebenarnya kan yang dapat undangan itu SMA 1 Singaraja 4 orang, SMA Bali Bandera 4 orang, Stah Empu Kuturan 4 orang, sama Undiksa 4 orang. Semuanya udah ngirim 4, tapi yang Bali Bandera ngirim cuma 1. Terus yang Semansa ngirim dia 4, tapi keempat-empatnya ngundurin diri karena nggak hafal. Oke. Jadi saingannya di sana tuh cuman Stah Empu Kuturan, Undiksa, jadi 8 orang itu isinya yang udah mahasiswa semua, cuman Aldan yang siswa sendiri. Terus Mas, kamu doang yang masih SMA? iya. SMA Gila kelas 10 lagi. Ih, kecil banget ya. Dibanding yang sama mahasiswa gitu ya. Oke. Terus Aldan kan dapat urutan tampil paling terakhir yang kategori umum ini. Sebenarnya kategori SMA itu dipisah sama kategori mahasiswa. Karena ini kategorinya kayak duel gitu loh. Yang Stah Empu Kuturan diadu sama Undiksa biar tahu Stah sama Undiksa lebih bagus mana sih gitu lah. Terus Semansa sama Semanbara diadu juga biar tahu Semansa sama Semanbara lebih bagus mana sih. Maunya gitu, tapi karena yang Semansa mengundurin diri semua, jadi digabung nih ketiga Stah, Undiksa sama Bali Mandara. Pas digabung itu Aldan udah shock. Lah, kok digabung? Jadi ini lawannya mahasiswa semua, sedangkan Aldan masih SMA sendiri. Kamu nggak protes? Nggak protes, tapi karena ya emang masa Aldan lomba sendiri jadinya kan nggak ada lawan, jadi ya nggak apa-apa, digabung aja. Pas digabung itu Aldan mikir, ini Aldan dapat juara nggak ya, ini Aldan dapat juara nggak ya, dan Aldan dapat urutan tampil ke terakhir. Yang pertama selang-seling dia, pertama Stah, habis Stah Undiksa, habis Undiksa Stah lagi. Yang pertama ini dia dapat juara 1 di akhir. Yang pertama pas baru tampil udah bagus banget. Jadi Aldan kepikiran kayak, aduh ini baru pertama aja udah bagus, apalagi yang kedua, ketiga iya, sekalinya ya. pasti insecure banget. Apalagi dia isi improvisasi nyanyi, isi lompat-lompat, jadinya kayak, aduh beda banget nih. Udah nggak expect bakal menang, jadi cuman karena pasar jadi bisa makan aja, nggak peduli lah siapa tampil, yang penting makan dulu. Pas satu orang sebelum Aldan yang tampil itu juga bagus banget. Dia dapat juara 2 dari Undiksa. Bagus banget penjiwaannya dapat, tapi dia kategorinya cuman meranin cewek-cewek aja gitu loh, nggak ada yang peran cowok, nggak ada yang peran ini. Terus sebelum Aldan tampil kan di sana ada Bu Swastini Kostar, istrinya Pak Wayan Kostar. Aldan dikasih air sama dikasih abon. Oke. Disemangatin kayak, kamu Semangat yang gitu ya. kamu yang terakhir, kamu SMA sendiri, kamu harus paling bagus. Wih. Jadi kan kayak pressure banget nih. Aduh, bagus nggak ya udah disemangatin gini, biar nggak pocol dikasih air sama makannya ini loh. Jadi gimana aja nanti, yang penting tampil, yang penting bisa ngasilin yang terbaik lah. Jadi tampil gimana pun. Aldan sampai lupa tampil apa karena udah pressure. Jadi tiba-tiba di akhir setelah tampil jurinya kan ngobrol tuh, mikirin siapa yang dapat juara 1, 2, 3, rekapan nilai. Tiba-tiba Aldan dicari sama salah satu juri, ditanya nama lengkap,
Saya Alden mikir, ngapain ya dia tanya nama lengkap, menang nggak ya kira-kira. Terus ternyata Kak Friska udah sempat ngelihat rekapan nilai, dan nilai Alden lumayan gede di sana, beda 1 poin sama juara 2-nya. Jadi Kak Friska udah yakin Alden yang dapat juara 3. ya. Oke. Terus pas pengumuman juara udah nyiapin HP semua ngerekam, dan ternyata beneran Alden yang dapat juara 3. Oke. Berarti ada rasa kebanggaan juga buat kamu ternyata bisa mengalahkan mahasiswa gitu ya. Iya. Padahal kamu masih kelas 1 SMA. Oke. Gimana sih rasanya istilahnya kamu tuh kan apa ya? Berhadapan loh sama yang gede-gede gitu loh. Lebih duluan insecure atau gimana? Udah keduluan insecure, udah shock banget kayak, hah? Digabung? Langsung ngomong sama teman, ini digabung apa perlu ikut kayak semansa ya, mengundurin diri juga ya? Karena semansa ngundurin diri pas on the stage. Mereka datang tapi mereka nggak jadi ikut karena ada kendala nggak hafal. Aldan juga kepikiran kayak, apa Aldan juga ikut ngundurin diri ya? Alasannya pakai aja nggak hafal lah. Tapi karena udah dipush sama Weda buat ikut ini, udah masa Bidarte udah tak relain, sekarang satu tak relain juga, jangan ikut aja. Jadi ikut tetap walaupun udah ngerasa insecure banget, udah ngerasa nggak layak banget berada di jajar-jajaran orang-orang mahasiswa hebat gitu. Oke. Berarti menurut kamu istilahnya kamu punya kemampuan lah ya untuk itu ya. Ada satu kekuatan di situ ya. Selain dikasih air mahabon tadi ya. Oke. Berarti di sini istilahnya bener banget kata orang gitu ya. Jangan pernah kalah sebelum mencoba gitu ya. Nah, kamu udah nyoba nih, akhirnya bisa gitu ya. Tapi bisa ngalahin yang lain gitu kan, walaupun pesertanya cuma beberapa dan itu mahasiswa semua, tapi ada kebanggaan juga kamu sendiri SMA gitu. Bangga banget sih. Oke. Tapi kita balik lagi prosesnya gitu kan. Yang tadinya kamu tuh mesatwa itu perannya yang kamu pelajarin banyak juga, tapi kan kamu nggak pernah latihan full gitu loh. Cuma 1 kali itu doang. Itu gimana ceritanya? Emang karena kekurangan waktu atau gimana? Yang pertama memang kekurangan waktu karena udah mepet banget sama lombanya di hari Minggu, sedangkan undangannya di hari Kamis. Jadi bisa latihannya itu cuma di Jumat sama Sabtu. Tapi di Sabtu aja Weda ada loka karya. Jadi nggak bisa dampingin. Jadi seharusnya Aldan latihan itu Jumat, Sabtu sama Minggu. Tapi kayak emang dasarnya males ya. Jadi lebih pilih tidur daripada ngapalin. Oke, mungkin ada di situ satu. Itu jadi sebuah penyesalan kamu nggak sih? Sebenarnya iya, jadi penyesalan kayak harusnya kalau ngapalin bener-bener ngapalin bisa nih dapat juara 1 harusnya. Harusnya kan ngapalin tuh di awal, pas pagi-pagi sebelum tampil itu bisa latihan buat improvisasi kayak tambah-tambahan apa kayak di awal gitu biar orang-orang mau ngelihat ke Aldan tuh lah. Harusnya karena yang peserta lain gitu ada yang nyanyi, ada yang tiba-tiba teriak, ada yang tiba-tiba loncat-loncat. Jadi itu improvisasi mereka, sedangkan Aldan nggak isi kayak gitu. Cuman kamu nggak tahu atau karena apa? Nggak isi aja gitu. Sebenarnya mau isi, tapi takutnya salah sebut kata karena belum sempat ngapalin yang itu. Karena kepikirannya baru pas mau Aldan tampil aja. Karena kan sebenarnya makan-makan terus. Jadi kayak makan aja deh biar lebih enak daripada lihat gitu ya. Iya. Kamu ngilangin insecure sebenarnya gitu ya. Ngilangin grup kamu ya. Kalau terus dilihat makin insecure. Jadi yang mending makan aja dulu kan. Kebetulan di Pasar Rintaran banyak banget ada makanan, jadi bisa dipilih satu-satu. Kamu jadi kuliner ke sana bukan lomba gitu ya. Oke, tapi istilahnya kamu tuh kan punya udah bekal itu istilahnya teks, kemudian kamu udah dipilihin juga, kamu karakter juga udah siapin semua gitu kan. Tinggal improvisasinya doang yang kurang gitu kan. Tapi kamu nggak masukin di situ gitu kan. Yang kalau boleh tahu dari kamu daftar sampai akhirnya ke lomba itu berapa hari? Kan semendadak itu gitu loh. Ya, semendadak itu cuman berapa jadinya ya? 3 hari. 3 hari. Dan kata panitia juga memang mereka sengaja mendadak buat tahu gimana sih anak-anak muda di Buleleng tentang menyikapi tentang cerita asli Bali. Tahu nggak sih sebenarnya anak-anak Buleleng ini tentang cerita Bali? Itu target mereka sebenarnya. Oke, berarti istilahnya ada maksud tersendiri kenapa ya istilah terakhir gitu ya. 3 hari doang. Berarti kamu pelajarin itu cuma 3 hari doang dan itu pakai malas-malasan juga gitu ya. Padahal itu udah mepet banget sih untuk lomba gitu ya.
Harusnya kan bisa dimaksimalin, tapi 3 hari kalau tadi juga nggak cukup sih, karena itu kan harus ngafalin kan, Ya. karakter belum harus improvisasi gitu kan. Kamu latihannya bener-bener apa ya? Berarti memang ngafalinnya bener-bener cuma 1 harian kayaknya ya. Ya, Karena kalau misalnya kamu nggak hafal, otomatis nggak tahu teksnya berikutnya Iya. kan, gitu kan. Oke, susah nggak sih? sebenarnya susah karena ngafalin yang harus bener-bener sama kayak teks dan nggak boleh beda ceritanya. Kalau misal beda ceritanya malah nyaplir ke cerita yang lain jadinya kan, bukan cerita yang mau tak sampein, malah orang jadinya punya penafsiran ganda kayak nih orang mau cerita apa sih, judulnya Anoman Duta tapi ceritanya malah ke Anoman yang lain, jadi kan orang-orang jadi punya penafsiran ganda. Oh, maksudnya itu tuh fokusnya Ya. ceritanya itu gitu ya. Oke, sempat apa nggak kepikiran begitu nggak sih, istilahnya kamu itu mengarahkan penontonnya itu ke arah yang istilahnya cerita yang lain nggak sih pada saat lomba, pada saat kamu bercerita langsung? Sebenarnya takutnya gitu karena ada satu adegan yang Kayak pas- mirip sama cerita yang iya, lain gitu mirip ya? sama cerita Oke. lain, takutnya malah nyaplir ke sana malah pindah jalur jadinya kan jauh banget nih bedanya. Tapi emang ada cerita yang mirip sama Anoman Duta ini. Jadinya kamu syukurnya bisa gitu ya. Ya, Oke. Terus ada komentar juri nggak sih? ada komentar juri, kata juri sebenarnya lebih bagus kalau misalkan di awal itu langsung aja ke Om Swastiastu karena biar nggak ngabisin waktu. Mm-mm. Terus sedangkan yang lain tuh mereka ada yang nyanyi dulu di awal, ada yang lompat-lompat, sedangkan Aldan langsung Om Swastiastu. Tapi kata juri seharusnya Aldan bisa nambahin kayak ekstra apa namanya, ekstra bergerak itulah. Tapi Aldan juga mikir mic-nya kan cuman diam aja. Kalau Aldan misal isi lari ke sana, isi terbang ke sini, kayak di ceritanya jadinya kan nggak kedengeran suara. Aldan lebih fokusin ke audiens bisa mendengar dengan baik daripada audiens bisa lihat Aldan loncat-loncat gitu. Istilahnya kamu punya konsep gitu sebenarnya. Ya, Cuma nggak kepake. nggak kepake. Cuman ada tak tambahin pas jadi Dewi Sita, karena ngeliat yang lain nih, ini bagus nih semuanya isi mekidong-kidong. Sedangkan Aldan gak isi mekidong. Jadi Aldan tambahin di tengah-tengah itu isi mekidong biar orang-orang ngelihat Aldan tuh kayak, keren nih gitu. Ya hari H dong. Ya. Kamu tambahin. Nah, dapatnya dari mana? Tiba-tiba kepikiran kayak gimana kalau bikin nada-nada kayak ini deh naikin tiba-tiba habis itu turun, habis itu naik, habis itu turun biar kayak cewek gimana sih biasanya zaman dulu kan gitu. Oh, berarti istilahnya kamu kepikiran langsung kayak gitu. Itu tapi merubah alur loh itu. Iya sebenarnya berubah alur tapi biar kelihatan lebih keren nih. Biar pas jadi cewek bisa isi mekidung, pas jadi cowoknya bisa suara gagah dikeluarin, bisa kayak penegasnya gitu. Oke, menurut kamu itu bisa gitu ya. Oke. Tapi dari seluruh cerita lah istilahnya pada saat kamu itu lomba, emang teks ini yang dipilih atau misalnya bukan misalnya sih, lebih tepatnya kayak kamu tuh ada teks yang dikasih dari lomba gitu, dari panitia. Sebenarnya dari panitia nggak ada. Oh, dari panitia nggak ada. Tapi disuruhnya kalau bisa dari cerita Buleleng. Oh, dari cerita Sebenarnya mau ngangkat Jaya Pradana Lensari. Tapi nggak cukup waktunya. Jaya Pradana Lensari itu panjang banget. Jadi kalau dipotong jadinya kayak kurang aja. Kayak yang harusnya ada malah nggak ada. Terus yang kedua mau pakai cerita nih Tuung Kuning. Tuung Kuning asli Buleleng ya? Iya. Oke. Mau pakai nih Tuung Kuning tapi kepikiran juga nanti takutnya malah nyaplir lagi, malah lebih nggak enak jadinya. Jadinya minta saran ke Ajik Weda mau pakai apa sih bagusnya, mendingnya disaranin pakai Anoman Duta. Oke, Anoman Duta akhirnya ya. Tapi it's okay lah ya. Itu kan disarankan, bukannya diharuskan gitu ya. Jadi kamu pakai Anoman Duta. Oke. Dari semua tahapan yang kamu ya istilahnya lalui pada saat lomba, yang paling sulit yang mana sih? Yang paling sulit itu pas jadi suara monyet sama pas itu dah memantranya itu paling susah. Memantranya? Ya, kan ada perubahan dari jadi Hanoman ke monyet. Jadi harus bisa suara monyet, harus bisa memantra biar kayak benar-benar berubah jadi monyet nih. Oh, Itu gitu. susah sih. Itu di situ susah. Oke. Yang improv tadi itu nggak susah menurut kamu? Susah sih tapi
sebelumnya di Pidarte juga udah isi kayak gitu, kayak menggedong-gedong ya biar bagus aja kedengeran gitu. Yang harusnya nggak usah tapi tak isi gidong malah jadi lebih bagus. Oke, berarti improvisasinya aman lah ya. Aman. Cuma justru di situ ya. Yang talks aslinya yang kamu susah gitu ya. Oke, yang menenangkan mungkin dari lomba ini. Apa? Yang yang menyenangkan. Yang menyenangkannya pasti dapat ke pasar Intaran, dapat belanja banyak karena jujur itu seru banget di pasar Intaran, bisa semua makanan beleleng ada di sana, belayak ada, daluman. Ini malah makanannya ya. Bukan momennya menyenangkan. Oke, kamu suka makan deh? Suka Kebetulan. Ketahuan deh. Oke, jadi ketahuan sih istilahnya Kak Alden ternyata suka makan dan di sana ya juga berjuang sih, daripada kamu tuh stres di sana kan. Lebih baik kamu makan akhirnya. Tapi berhasil juara 3 guys. Oke, mungkin ada nggak sih hal yang sebenarnya kamu itu bisa lakuin di situ tapi kamu nggak lakuin? Sebenarnya ada, kayak misalkan pas jadi yang rencana nih, Iya. awal rencana tapi nggak jadi gitu. Sebenarnya Ajik Beda udah nyaranin kalau mic-nya itu minta tolong ke panitia pakai mic yang wireless, yang tanpa kabel ya. Karena emang di awal kita udah kepikiran kalau Hanoman tuh gimana sih, Hanoman monyet, oh ya jadi kayak monyet gitu. Gimana monyet kayak lincah kesana kemari. Terus jadi Dewi Sita tuh cewek cantik zaman dulu pasti bisa nari. Jadi maunya diisi nari. Terus yang pas di akhir tuh kan ada pantun. Pantunnya ini pengen ngajak penonton buat lihat kalau udah selesai loh ceritanya, tapi nggak bisa karena nggak bisa diambil mic-nya, nggak bisa goyang-goyang, jadinya kan harusnya sih goyang-goyang. Itu sih yang sayang banget. Oh, sebenarnya boleh bisa minta. Sebenarnya bisa, tapi nggak dikasih. Oh, nggak dikasih. Ada satu peserta juga yang pakai mic kayak gitu, dia dikasih di awal, tapi kata juri nggak efisien jadinya kalau kebanyakan yang nggak pakai yang apa namanya yang tongkat. Oke, nggak efisien aja gitu ya. Oke deh. Oke, mungkin ada yang ingin kamu sampaikan untuk teman Pro 2 di rumah sebagai seorang juara satu. Dari Aldan sendiri, yang ingin Aldan sampaikan itu ingat melestarikan seni, budaya, bahasa, dan aksara Bali yang mungkin sekarang udah mulai minim nih yang suka. Jadi Aldan nyaranin buat teman-teman Pro 2 biar lebih meningkatkan minat di bahasa, aksara, dan sastra Bali agar tetap lestari. Oke. Jadinya jangan lupa untuk melestarikan bahasa Bali gitu ya, dan kearifan lokal Bali. Oke, thank you Alden. Semangat yang pastinya. Next ada lomba lagi. Ada lomba debat nanti di kementerian apa namanya? Lupa namanya kementerian apa tuh? Pokoknya kementerian. Kementerian Lingkungan Hidup dan Perhutanan. Oh, oke, lomba debat. Di bulan ini juga? Ya. Di bulan ini. Oke, semangat ya Kak Alden ya pastinya ya. Kalau menang lagi pasti kita undang lagi ya. Thank you Kak Alden. Thank you Kak. Oke, itu dia teman Pro 2 Kak Alden ya, juara masa tua bahasa Bali, juara 3 lebih tepatnya di Bulalang Bertutur. Dan yang pastinya ini jadi satu satu pengalaman yang bisa kita ambil dari Kak Alden adalah ya apapun itu selagi dicoba pasti bisa gitu guys ya. Jadi harus pede dengan diri sendiri. Oke. Itu dia Sore Ceria. Thank you semuanya yang sudah stay tune ya pastinya untuk di sore hari ini. Dan jangan lupa terus dengar Sore Ceria di hari Senin sampai dengan Sabtu, yang pastinya dengan topik yang berbeda dan narasumber yang berbeda. Thank you juga yang sudah WhatsApp, yang sudah Facebook atau kirimin pesan ke WhatsApp dan Facebook, di Instagram juga di DM. Kemudian yang sudah ikutan live streaming, thank you banget semuanya teman Pro 2. Dan jangan lupa terus pantengin Pro 2 karena Gus Adi masih nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore Ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Pro 2, teman terbaik kamu.